Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam mata kuliah kewarganegaraan dengan materi identitas nasional. Nah, ini adalah kompetensi yang harus dicapai oleh mahasiswa dalam materi kali ini. Yang pertama, peduli terhadap identitas nasional. Yang kedua, mampu menganalisis esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai Pancasila. Yang ketiga, mampu menyajikan hasil kajian konseptual dan atau empiris terkait esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter yang bersumber dari nilai Pancasila. Maksudnya dari kalimat esensi dan urgensi identitas nasional di sini adalah identitas itu umumnya berlaku pada identitas yang sifatnya personal ataupun pribadi. Contohnya, orang mudah dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Hal demikian umum dikenal sebagai identitas diri. Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang. Keluarga pun juga memiliki identitas yang dibedakan dengan keluarga yang lain. Bangsa juga memiliki identitas, yaitu sebagai bentuk persekutuan hidup, dan negara sebagai organisasi kekuasaan juga memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa yang lain. Nah, setiap negara yang merdeka dan berdaulat sudah dapat dipastikan berupaya memiliki identitas nasional agar negara tersebut dapat dikenal oleh negara yang lain dan dapat dibedakan dengan bangsa lain. Identitas nasional mampu menjaga eksistensi dan kelangsungan hidup negara dan juga memiliki kewibawaan dan kehormatan sebagai bangsa yang sejajar dengan bangsa lain serta akan menyatukan bangsa yang bersangkutan. Nah, itu maksud dari kalimat esensi dan urgensi identitas nasional. Slide yang berikutnya, ini membahas mengenai apa sih itu identitas. Di bagian tengah ini ada kalimat satu KTP, KTP nasional. Satu KTP, satu identitas. Itulah identitas yang akan kita bahas kali ini. Contohnya, dari kalimat di sini, jika kita bepergian ke luar negeri, apa sih sebenarnya yang membedakan kita dengan orang luar? Apa ciri dan penanda yang bisa dikenali sehingga bisa menandakan bahwa kita tuh orang Indonesia? Apakah berasal dari warna rambutnya, ataukah berasal dari warna kulitnya, ataukah berasal dari bahasanya? Ternyata bukan. Yang menandai bahwa kita bisa berbeda dengan bangsa lain adalah KTP-nya atau kartu tanda penduduk. Identitas umumnya berlaku pada entitas ataupun subjek yang sifatnya personal atau pribadi. Nah, contohnya di sini orang bisa dikenali dari nama, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Yang hal ini, nama, alamat, dan sebagainya tersebut umumnya dikenal sebagai identitas diri. Jadi bukan hanya melihat dari siapa namanya, siapa alamatnya, apa jenis kelaminnya, itu merupakan identitas diri, ya betul. Tapi yang benar-benar membedakan adalah KTP-nya. Karena bisa jadi namanya sama, alamatnya sama. Ternyata alamatnya itu beda kota atau beda negara, itu bisa. Bisa juga ada seseorang yang bisa menggunakan bahasa kita, bahasa Indonesia khususnya. Tapi ternyata orang tersebut bukan orang Indonesia. Nah, kita lihat dari mana yang beda? Dari KTP-nya. Makanya ada semboyan satu KTP, KTP nasional. Satu KTP, satu identitas. Hanya satu KTP atau satu identitas. Lebih dari satu, maka dia akan mendapatkan sanksi. Nah, yang berikutnya, apa sih asal kata dari identitas nasional?
Secara etimologis, identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari kata identity atau ini dari kalimat Inggris. Dia ada di kamus Oxford Advanced Learner Dictionary, artinya bisa dibaca sendiri ya. Sedangkan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Dia merupakan penanda pribadi. Misalkan diwujudkan dalam beberapa bentuk identitas diri, misalnya dari KTP, ID card kalau sudah bekerja, surat izin mengemudi apabila dia sudah memenuhi batas umur tertentu, kartu pelajar apabila masih sekolah, kartu mahasiswa dalam tingkatan perguruan tinggi. Satu lagi, identitas penting yang harus dimiliki oleh warga negara adalah dimilikinya NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Warga negara yang sudah memiliki penghasilan wajib memiliki NPWP sebagai sarana untuk melaksanakan hak dan kewajiban, khususnya dalam hal perpajakan. NPWP merupakan tanda pengenal diri dan identitas wajib pajak bagi warga negara Indonesia. Nah, pengertian yang berikutnya, tadi sudah kita bahas mengenai identitas. Yang berikutnya adalah nasional. Kalimat kedua, yaitu nasional. Berasal dari kata nasional, ini dari kalimat Inggris. Masih sama dalam kamus Oxford Advanced Learner Dictionary, artinya bisa dibaca sendiri. Sedangkan dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bersifat kebangsaan, berkenaan, atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri atau sebuah karakteristik. Bisa juga perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Nah, apa saja pengertian identitas nasional menurut para ahli? Ini menjadi tugas kalian nanti. Apa saja sih pengertian identitas nasional? Ada beberapa pengertian nantinya. Tidak akan saya bahas di sini. Bisa kalian cari sendiri di literatur yang lain. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan berpedoman untuk berperilaku. Identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Ada sebuah literatur dari Sudarsono, itu dinyatakan tahun 2002 sebenarnya, yang menyatakan bahwa jati diri adalah siapa sih diri Anda sesungguhnya. Nah, identitas dalam konteks ini digambarkan sebagai jati diri individu. Jati diri sebagai sifat dasar manusia. Dinyatakannya oleh Sudarsono tadi bahwa jati diri merupakan lapis pertama yang nantinya menentukan karakter seseorang atau kepribadian seseorang. Jadi kalau kalian melihat gimana sih orang tersebut, berarti karakter pertama lah yang mampu menjelaskan siapa orang tersebut. Bagaimana jati diri dia sesungguhnya. Nah, kalau jati diri atau identitas bangsa Indonesia itu sendiri, gimana sih? Nah, identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi dan konstitusi negara, yakni Pancasila dan UUD NRI atau Negara Republik Indonesia tahun 45. Nah, pertanyaannya, apakah Pancasila dan UUD 1945 telah diwujudkan dalam segenap pengetahuan, sikap, dan perilaku manusia Indonesia? Jawabannya itu seharusnya
Ya, jadi seluruh rakyat itu seharusnya setelah melaksanakan Pancasila dan UUD dalam kehidupan sehari-hari. Karena dasar-dasar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu telah diajarkan sejak dini, sejak orang tersebut masih dalam tingkatan sekolah dasar. Sehingga seharusnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kapanpun dan dimanapun sebagai identitas nasional. Nah, identitas nasional ini ada satu pengertian ahli. Menurut Kailan, ini tahun 2002, bahwasannya jati diri bangsa Indonesia adalah nilai yang merupakan hasil dari buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik, yang memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yakni sifat religius, sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong dan musyawarah, serta ide keadilan sosial. Ciri-ciri ini sebenarnya dilandasi oleh kelima sila Pancasila. Nilai dasar yang tadi atau ciri-ciri tadi dirumuskan sebagai nilai Pancasila, sehingga Pancasila dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Nah, ada dua jenis identitas, yakni primer dan identitas sekunder. Kalau primer atau identitas primer adalah etnis, yakni identitas yang mengawali terjadinya identitas sekunder, seperti kesukubangsaan, itu adalah identitas primer. Sedangkan sekunder adalah identitas yang dibentuk atau direkonstruksi berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Nah, bangsa Indonesia yang memiliki identitas primer atau etnis atau suku bangsa lebih dari 700 suku bangsa telah bersepakat untuk membentuk NKRI dengan menyatakan proklamasinya tanggal 17 Agustus 1945. Identitas etnis yang terwujud antara lain dalam bentuk budaya etnis yang dikembangkan agar memberi sumbangan bagi pembentukan budaya nasional dan akhirnya menjadi identitas nasional. Nah, itu pengertian identitas nasional menurut Kailan. Dan juga ada dua jenis identitas, yakni identitas primer dan sekunder. Nah, selanjutnya, slide ke-8 membahas mengenai 4 identitas nasional pertama yang meliputi bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang semuanya diatur dalam peraturan perundangan khusus yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Nah, dasar pertimbangan 4 identitas nasional tersebut diatur dalam undang-undang karena pertama, sebagai sarana pemersatu identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatan negara. Yang kedua, sebagai manifestasi kebudayaan yang berakar pada sejarah perjuangan bangsa, kesatuan dalam keragaman budaya, dan kesamaan dalam mewujudkan cita-cita bangsa dan negara. Kemudian, yang termasuk dalam identitas nasional Indonesia, itu ada 9. Ada bendera warna merah putih, itu dikibarkan pada pertama kali tanggal 17 Agustus, di mana bendera pusaka tersebut saat ini masih tersimpan dan masih dipelihara di dalam Monumen Nasional Jakarta. Yang kedua, bahasa Indonesia diikrarkan berasal dari rumpun bahasa Melayu yang dipergunakan sebagai bahasa pergaulan atau lingua franca dan kemudian diangkat dan diikrarkan sebagai bahasa persatuan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928.
Saat itu, bangsa Indonesia menyepakati bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional, sekaligus jati diri dan identitas nasional. Yang ketiga, lambang negara kita, yakni burung Garuda, yang merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Nah, apa sih makna dari Garuda? Garuda itu sendiri adalah burung khas Indonesia yang dijadikan sebagai lambang negara. Di tengah burung Garuda terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan khatulistiwa. Pada perisai terdapat 5 buah ruang yang mewujudkan dasar Pancasila. Dengan kata lain, lambang negara yang dilukiskan dengan seekor burung Garuda merupakan satu kesatuan dengan Pancasila. Artinya, lambang negara tidak dapat dipisahkan dari dasar negara Pancasila. Yang keempat, lagu kebangsaan Indonesia Raya dinyanyikan pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928. Yang kelima, semboyan Negara Bhinneka Tunggal Ika. Ini sudah pasti kita tahu. Apa sih artinya? Artinya bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sangat heterogen, beraneka ragam. Tidak ada negara atau bangsa lain yang bisa menyamai bangsa Indonesia dengan keanekaragamannya. Namun, tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Nah, semboyan ini dirumuskan oleh para The Founding Fathers mengacu pada kondisi masyarakat Indonesia yang sangat pluralis, yang dinamakan oleh Herbert Faith, itu tahun 1960, seorang Indonesianis yang menyatakan bahwa Indonesia sebagai mosaic society. Jadi dia membayangkan atau memberi contoh bahwa Indonesia adalah mosaic society. Seperti halnya sebuah lukisan, di mana lukisan itu banyak aneka warnanya. Bisa tersusun dengan baik, bisa dilihat dengan baik. Namun, dari keanekaragaman warna bentuk tersebut bisa membentuk suatu keindahan sehingga dapat dinikmati oleh siapapun yang melihatnya. Itu perumpamaan Indonesia yang diumpamakan oleh Herbert Faith. Nah, yang keenam, konstitusi atau hukum dasar negara Indonesia yakni UUD 1945. Yang ketujuh, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedelapan, konsepsi wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, yang termasuk identitas nasional, adalah kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Nah, slide berikutnya membahas mengenai dinamika dan tantangan identitas nasional. Ada beberapa tantangan dalam identitas nasional. Di antaranya, yang pertama, lunturnya nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Contohnya, rendahnya semangat gotong royong, kepatuhan hukum, kepatuhan membayar pajak, dan lain sebagainya. Terus, gimana sih upaya menyadarkan kembali bangsa Indonesia terhadap pentingnya identitas nasional dan memfasilitasi serta mendorong warga negara agar memperkuat identitas nasional? Karena disadari rendahnya pemahaman dan menurunnya kesadaran warga negara dalam bersikap dan berperilaku menggunakan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pada era reformasi bangsa Indonesia bagaikan berada dalam tahap disintegrasi, karena tidak ada nilai-nilai yang menjadi pegangan bersama. Padahal, bangsa Indonesia telah memiliki nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yakni dialah Pancasila. Terus tantangan yang kedua, nilai Pancasila belum menjadi sikap dan perilaku sehari-hari. Contohnya di situ ada tindakan serba instan, misalnya nyontek. Itu merupakan salah satu nilai Pancasila yang benar-benar belum menjadi acuan sikap. Plagiat. Ini plagiat juga banyak dilakukan, terutama ketika kita sedang
menulis, entah itu menulis paper, entah itu menulis tugas akhir, entah itu menulis skripsi, dan lain sebagainya. Kemudian, tantangan yang berikutnya adalah rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar. Misalnya terkait dengan masalah kecintaan terhadap bendera, pemeliharaan bahasa Indonesia, penghormatan terhadap lambang negara dan simbol bangsa Indonesia itu sendiri, serta apresiasi terhadap lagu kebangsaan. Contohnya, rasa nasionalisme dan patriotisme yang luntur dan memudar, kita lebih bangga dalam menggunakan bahasa asing, melainkan daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Juga, kita lebih sering mengapresiasi dan lebih senang menyanyikan lagu asing daripada lagu-lagu nasional dan lagu yang ada di dalam daerah. Nah, di antara tantangan-tantangan yang telah disebutkan tersebut, pada hakikatnya, semua unsur formal identitas nasional, baik yang langsung maupun secara tidak langsung diterapkan, perlu dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. Permasalahannya atau tantangannya adalah terletak pada sejauh mana warga negara Indonesia memahami dan menyadari dirinya sebagai warga negara yang baik, yang beridentitas sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, warga negara yang baik akan berupaya belajar secara berkelanjutan agar menjadi warga negara bukan hanya yang baik, melainkan yang cerdas. Nah, itu beberapa tantangan yang dimiliki dalam mengutamakan identitas nasional. Nah, slide yang berikutnya, apa sih urgensi identitas nasional? Ada 3, yakni pertama, agar bangsa Indonesia bisa dikenal atau lebih dikenal oleh bangsa lain. Jika bangsa kita dikenal oleh bangsa lain, maka kelangsungan hidup bangsa kita pun bisa terjamin. Dan yang terakhir, bisa memenuhi kebutuhan atau kepentingan bangsa Indonesia. Nah, unsur-unsur pembentuk identitas nasional. Jadi, setelah yang tadi sudah dikemukakan, apa saja sih unsur pembentuk identitas nasional? Unsurnya itu ada 5. Ada sejarah, kebudayaan, suku bangsa, agama, dan bahasa. Dimulai dari yang pertama, pembentuk identitas nasional yang pertama adalah sejarah. Kalau sejarahnya dulu sebelum bangsa Indonesia menjadi modern seperti saat ini, itu ada 2 kerajaan yang berjaya pada masanya. Dia adalah kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Nah, apa yang didapat sehingga dia menjadi unsur pembentuk? Yang didapat adalah semangat juang dari masyarakat saat itu, yang bisa kita contoh sampai dengan sekarang. Jadi semangat juangnya itu sangat tinggi, dan itu masih membekas sampai dengan abad-abad berikutnya, sampai dengan sekarang. Nah, unsur pembentuk yang kedua adalah kebudayaan. Indonesia sangat dikenal dengan sifatnya yang memiliki akal budi, peradaban, dan pengetahuan. Sifat kita juga dikenal sebagai orang-orang yang ramah dan santun. Biasanya dikenal oleh orang luar atau luar negeri itu sebagai orang yang santun. Terus yang ketiga adalah suku bangsa. Suku bangsa Indonesia itu sendiri, bangsanya sangat banyak sekali. Kita merupakan negara yang memiliki bangsa yang majemuk. Tradisi bangsa Indonesia untuk hidup bersama dalam kemajemukan tersebut merupakan hal lain yang harus dikembangkan dan dibudayakan. Kemudian unsur yang lain adalah unsur agama. Agama adalah sebuah keyakinan dari masing-masing individu. Dia tidak hanya dijamin oleh konstitusi negara, melainkan merupakan
suatu rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang harus tetap dipelihara dan disyukuri oleh bangsa Indonesia. Dan unsur pembentuk yang lain yang terakhir adalah unsur bahasa, salah satu atribut identitas nasional yang merupakan salah satu bahasa persatuan atau bahasa penghubung yang menyatakan saat itu dikemukakan pada saat peristiwa Sumpah Pemuda yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini salah ya, Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, sudah selesai. Itu tadi penjelasan mengenai apa sih identitas nasional, berasal dari bahasa apa saja unsur pembentuknya, dan lain sebagainya. Nah, yang kemudian di sini ada kita praktekkan. Ada praktek kewarganegaraan. Contohnya di sini ada sebuah artikel bahwa Malaysia telah mengklaim adanya 7 budaya yang ada di Indonesia diklaim oleh Malaysia. Nah, dari sini bisa kita baca dan kita simpulkan apa yang salah dari artikel tersebut. Dan apakah sebagai bangsa Indonesia yang baik, bagaimana sikap kita sih sebenarnya menghadapi masalah yang ada seperti itu, bahwa budaya kita diklaim oleh budaya bangsa lain. Nah, setelah artikel tersebut dibaca, kemudian jawab pertanyaan yang ada di bagian slide terakhir. Ada 7 poin pertanyaan dijawab. Kemudian kita diskusikan pada pertemuan kali ini sebagai bahan diskusi tentunya. Nah, seperti itu dulu mungkin. Kita lanjutkan materi berikutnya. Saya akhiri. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.